lain. Ada Beethoven, ada simfoni dan lain-lain, seruling, ya gitar. Lihat industri musik saat ini. Baik, Presiden. Ya, terapi suara adalah terapi untuk mengobati penyakit-penyakit yang ada di dalam ruang tubuh manusia yang tidak bisa diakses oleh alat-alat medis. Nah, Presiden, tidak ada suara yang lebih baik selain suara Al-Quran. Dan seorang dokter telah membuktikannya kepada dunia bahwa Al-Quran itu bisa menghancurkan sel kanker dalam waktu 30 menit. Ya, ini dia kanker yang hancur dalam waktu 30 menit saat dibacakan Al-Quran Al-Karim. Baik, sekarang masuk ke dalam sel kankernya, bisa lihat. Lihat apa yang saya sampaikan di awal, bahwa bajakah itu adalah pohon yang mengakar, dan kanker adalah sel yang memiliki akar. Oke, masih ingat gambaran sel yang saya gambarkan tadi? Ya, ini adalah sel kanker atau sel yang telah terracuni atau sel yang telah terpengaruh, telah terprogram, telah diprogram oleh satu suara dari luar, di luar fitrah. Jadi ada suara yang masuk ke ruangan genetis lalu menginstruksikan satu keadaan. Begitu maksudnya. Oke, laki-laki bertemu dengan wanita, kemudian terjadilah reproduksi, sel telur bertemu dengan sperma. Apa yang terjadi dengan telur itu? Membelah menjadi dua setelah diprogram terlebih dahulu oleh apa? Sperma. Baik, Presiden, ya. Terbelah menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8, menjadi 16, menjadi janin. 9 bulan kemudian lahirlah si baby kecil itu. Lalu kemudian dia tuh tumbuh sampai dia menjadi dewasa. Pembelahan selnya berlanjut apa tidak? Ada yang berlanjut, ada yang tidak. Ya, rambut itu terus tumbuh, kuku terus tumbuh. Ya, Allah Ta'ala telah memberikan instruksi kepada kuku, kepada rambut untuk tumbuh. Betul begitu tak? Mata terus tumbuh tak? Membesar? Tidak. Gigi terus tumbuh tak? Kalau langsung terus tumbuh bagaimana? Yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Ini siapa yang kontrol? Allah Ta'ala. Melalui apa? Suara fitrah di dalam ruang diri manusia. Ada setan yang, disebutlah setannya, lupa ya. Ada satu hal yang mengakses, ini belum bicara setan sekarang ya. Ada satu hal yang mengakses ruang sel tubuh manusia sampai ke ruang genetis dan menginstruksikan untuk melakukan sesuatu di luar keharusan, di luar fitrahnya. Jadilah benjolan. Baik, ini Dokter Ihsan, betul? Anda salah, ya. Saya ragu-ragu, ya. Selamat datang, Dok, ya. Saya umroh dengan beliau, ngantar beliau umroh, ya, bersama keluarga. Di situ ngobrol di bis, masih ingat, Dok, antara Madinah ke Makkah. Beliau mengatakan, Ustaz, dalam ilmu kedokteran, tumor itu, ya, dalam ilmu kedokteran, seluruh benjolan itu namanya tumor. Dan tidak semua tumor ganas. Tumor yang ganas sebabnya kanker. Betul, Dok? Ya, betul. Ya. Jadi saya ulang, seluruh benjolan namanya tumor. Tidak semua tumor ganas. Tumor yang ganas pasti sebabnya kanker, dan dokter beliau mengatakan kanker belum ditemukan sebabnya. Saya paham ini? Artinya daging yang tumbuh, sel yang bertumbuh dengan radikal itu disebabkan oleh satu penyakit yang namanya kanker. Yang kanker itu belum diketahui dari mana, siapa yang menyuruh sel itu membelah dari ruang genetis tersebut. Apa ini terhubung mobil saja? Ya. Sesuatu yang tidak terlihat. Apa dalam syariat Islam? Jangan bilang jin dulu. Sesuatu yang tidak terlihat itu apa? Goib. Yang goib itu ada dua. Ada sang khalik, ada makhluk. Makhluk itu ada malaikat, ada jin. Jin itu ada dua. Ada setan, ada jin yang baik. Kira-kira yang menimbulkan kanker tadi
itu setan atau malaikat? Jin atau malaikat? Nah, jin yang baik atau jin yang buruk? Tidak mungkin jin yang baik masuk ke tubuh manusia mengotak-atik ruang genetis. Subhanallah, Bapak dan Ibu sekalian, kanker itu sembuh dengan Al-Quran dan bisa ditelusuri, bisa dibuktikan. Banyak orang yang telah menyembuhkannya, terbukti secara ilmiah, ya. Dan hari ini ada 2 obat langsung, obat untuk kankernya bajakah, menghilangkan sakitnya, dan obat untuk mencabut akarnya setan, yaitu dengan ruqyah syar'i. Apa bisa dipahami detail ini? Mudah-mudahan bisa. Kalau sambil ngantuk memang nggak bisa, mohon maaf. Saya nggak bisa mendidik orang yang ngantuk, memang nggak bisa, itu mohon maaf ya. Lanjutin dulu, lihat. Ini kanker stadium 1 ya dok. Ini adalah stadium 3 ya. Sudah stadium 3 itu bagaimana? Stadium 1 itu dia akarnya 1. Stadium 2 akarnya sudah punya akar. Stadium 3 akarnya sudah punya akar lagi, begitu ya. Ini kanker, lihat bentuknya mengerikan. Ini bentuk kanker yang menempel di dalam sel tubuh manusia. Lihat definisinya, kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel secara abnormal yang tidak terkendali dalam tubuh sehingga merusak sel normal di sekitarnya dan menimbulkan sakit. Nah, Masya Allah ya. Bisa lihat. Jadi tidak heran ketika penyakit-penyakit itu sembuh dengan Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Karena Al-Quran adalah suara ilahiyah yang turun dari langit, yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai syifa dan huda. Hudan wa syifa. Hanya orang-orang memakainya sebagai petunjuk saja, lupa mengambil sebagai syifa. Maka lihat bagaimana Allah Ta'ala mengajarkan kita untuk mengambil syifa dari Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Ayuhan nas, wahai manusia, qad za'atkum mau'idah, telah turun kepada kalian pelajaran mir rabbikum, dari Tuhan kalian, wasyifaun, dan sebagai penyembuh lima di sudur, penyakit yang ada di dalam dada. Poin pada slide ini saya ingin menekankan, ada syifa, ada dawa. Ada syifa, ada dawa. Dawa itu obat untuk penyakit fisiknya, lambung dengan madu, ya, jantung dengan habatus sauda agar ringan, ya. Kemudian ibu sekalian, ada juga syifa. Syifa itu adalah penyembuh yang bisa diambil tanpa proses, seseorang akan sembuh. Lihat, kalau habatus sauda makan dulu, dikunyah-kunyah, masuk ke lambung, dari lambung disebarluaskan darah masuk ke jantung, sumbatan darah di jantung lancar. Tapi kalau syifa tidak, syifa itu langsung dibacakan menembus jantung secara langsung. Baik, sekarang mau dicoba enggak? Mau ya? Oke. Yang sakit jangan jantung. Yang sakit dulu pada kepala ya. Baik, kepala. Yang sakit aja. Baik. Titiknya dipegang. Titiknya. Ini akan membuat Anda mengetahui secara pasti beda dawa dan syifa. Baik, dipegang. Baik. Ya, dipegang ya. Lepaskan lagi. Aditya boleh minta kurma nggak? 2 butir ya. Bila. Nah, 2 butir. Baik. 1 butir buat bapak, 1 butir buat ibu. Oh ada. Boleh. Yang sakit kepala coba makan kurma itu 1 butir saja. Yang sakit kepala ya. Jadi saya akan memberikan 1 ilmu. Bukan kurmanya ya. Kurmanya tidak seberapa. Ilmunya. Ternyata semua sakit kepala. Yang sakit kepala coba kunyah kurma itu. Saya beri waktu 2 menit ya. Silakan kunyah. Oh saya lapar loh, saya boleh nggak? Lapar juga bisa. Saya juga lupa sarapan lagi. Boleh ya, kunyah. Atau makan bareng ya. Baik ya. Baik, silakan dikunyah. Saya beri waktu sebentar. Lihat, ini adalah proses pengobatan Pak dengan dawa. Jadi perlu apa? Perlu nyari kurmanya, betul? Kurmanya yang bagus, ya kan? Sanadnya jelas, ya kan? Harganya ramah, lalu dimakan. Makan, kunyah. Ini orang kafir kalau makan sembuh juga.
Dah harus beriman, dah harus mukmin gitu ya. Maka silakan. Tapi akan ada perbedaan, orang mukmin makan kurma ajwa dan orang yang non muslim makan kurma ajwa. Apa perbedaannya? Orang mukmin ada kecintaan di dalam hatinya. Ini loh kurma yang ayah-ayahnya, ibu-ibunya, kakek-kakeknya dulu dipegang oleh tangan seseorang yang saya cintai, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia rekomendasikan saya memegang sesuatu buah yang dicintai oleh orang yang saya cintai. Itu seorang mukmin. Ibu, bapak punya seseorang yang dicintai, Pak? Ibu punya seseorang yang dicintai. Lalu seseorang yang dicintai itu memberikan hadiah. Hadiahnya tidak seberapa, berupa satu buah. Lalu ibu memegangnya, mengunyahnya, rasanya beda nggak? Jika diberikan dari orang yang ibu benci misalnya. Nah, seperti itu orang mukmin dan orang non-muslim. Baik, yang sudah memakan kurma itu ditelan, ya. Apa yang Anda rasakan pada sakit kepalanya? Boleh angkat tangan. Sebentar, masih masuk ya. Dia perlu 7 menit sebetulnya. Ya, 7 menit.